Kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya pusat kehidupan kami. Kami percaya semua pertolongan kami datang dari Engkau. Dan pagi hari ini kami mau mengambil bagian dari semua yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kami sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini kami datang, kami butuh tuntunan yang datang dari Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami mau datang dengan hati yang haus, hati yang lapar untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi bahkan berulang-ulang, kami mau proklaim pagi hari ini, bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Bagaimana mungkin kami bisa mengerti firman-Mu tanpa Roh-Mu yang kudus? Biar roh hikmat itu dilepaskan buat setiap kami pagi hari ini. Dimanapun kami boleh mendengar, menerima firman ini, baik kami yang ada di ruangan ini, maupun kami yang nantinya mendengarkan rekaman-rekaman ini, maupun kami yang saat ini hadir di tempat ini, kami percaya firman-Mu datang buat setiap kami. Firman-Mu datang untuk melatih kami, berdayakan kami Tuhan, supaya kami boleh berdayakan kehidupan orang lain. Terima kasih, kami mau masuk kepada pemberitaan firman-Mu, sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami duduk diam tenang di hadirat-Mu, menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Oke, shalom Bapak Ibu. Boleh sekali lagi shalom Bapak Ibu? Ya baik, berterima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan oleh Pak Andi, Ibu, dan para pemimpin yang ada di depan Bapak Ibu. Pagi hari ini ada Pak Robert, Pak Andi, dan Pak Roy tentunya ya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa ya. Oke Bapak Ibu jangan mau kalah dengan Pak Robert yang ada di depan Bapak Ibu, Pak Andi dan teman-teman Bapak Ibu yang langsung menyiapkan catatan Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya pagi hari ini firman Tuhan datang untuk kemudian akan datang bukan hanya untuk nasihati kita, tapi juga datang untuk kemudian firman ini memberdayakan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah pagi hari ini yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menerima tema atau topik bahasan kita hari ini yaitu menghasilkan buah Injil. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini datang, pingin dengerin firman yang motivasi, nggak dapat pagi hari ini. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang pagi hari ini yang mendengarkan berita ini pagi hari ini, datang untuk dimotivasi, datang untuk dinasehatin, datang untuk dihibur, datang untuk dikuatkan, nggak dapat pagi ini, nggak dapat. Sebab pagi hari ini kalau Anda putuskan ada di ruangan ini pagi hari ini, firman ini akan datang mendesak Anda. Kelihatannya dari wajah udah penuh desakan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan pagi hari ini akan datang untuk mendesak, mendorong Anda melakukan sesuatu yang untuk itu Yesus mati buat Anda. Bapak Ibu jangan berpikir gini, Yesus mati buat Anda itu hanya untuk ampuni dosamu. Bukan Bapak Ibu, terlalu murah darahnya. Halo Bapak Ibu. Kalau Anda berpikir pagi hari ini datang beribadah dan Yesus mati untuk hidup Anda, hanya untuk Anda diberkati, terlalu murah darahnya. Tapi pagi hari ini harusnya Anda mulai berpikir seperti temanya. Temanya ini gak laris Bapak Ibu, percayalah. Ya, dan saya bersyukur kalau saya menyampaikan tema-tema yang gak laris kayak gini, gak apa-apa. Saya malah berantusias Bapak Ibu. Ya, menghasilkan apa? Buah Injil. Pak, Bu, dengar baik-baik pagi hari ini. Buah itu tanda kehidupan yang nyata. Jadi kalau Anda ingin lihat kualitas dan nilai, lihat dari buahnya. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat satu ketika firman Tuhan yang Anda baca, lalu firman Tuhan bilang ini, jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu, Bapak Ibu. Bahkan Kristen itu dinilai bukan dari simbolnya. Masuk di rumah orang, ada tanda salib, lalu kita bilang apa? Ini mah Kristen ini. Kita masuk pada sebuah tempat, lalu ada aksesoris rohani. Mau masuk rumahnya aja, kesetnya Yohanes 3 ayat 16. Keset Bapak Ibu. Sampai keset aja kita mau injak. Sungkan Bapak Ibu. Ayat soalnya. Yohanes 3 ayat 16. Masuk ke ruang toiletnya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, baru mau pipis. Di depan toiletnya tulisan Bapak Ibu. Salib Kristus menyelamatkan. Kita bilang ini Kristen. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tanda utama Kristen itu buahnya. Nah pagi hari ini mari kita akan sama-sama belajar. Jadi kualitas nilai dari Kristen itu terekspos, itu terlihat, itu terbaca, itu terasa, itu teraba, itu tersentuh oleh buahnya. Jadi Kristen itu gak diukur dari gini, gak terasa, gak terlihat dari gini. Duduk, diam, dan gak ngapa-ngapain. Amin Bapak Ibu. Pak Jeffrey marah ya? Enggak. Memang udah kayak gini kalau khotbah Bapak Ibu. Udah mulai keringatan Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap terima hari ini? Nah. Mari kita lihat beberapa hal dulu. Saya mau tunjukkan. Menghasilkan buah Injil, berarti yang namanya menghasilkan, itu artinya gini, memproduksi. Yang namanya menghasilkan itu berarti sesuatu yang nyata. Setuju Bapak Ibu? Jadi, Yesus itu mati dan tersalib di ruang publik. Jadi, jangan hidup bagi dia di ruang tersembunyi. Yesus tebus dosa Anda. Itu dia berkata di atas kayu salib. Eli, Eli lama sabatani. Bapakku, Bapakku. Kenapa engkau meninggalkanku? Lalu, it is finished. Oh dia mati aja di ruang publik. Terus kenapa kita hidup bagi dia sembunyi-sembunyi? Bapak Ibu Alkitab bilang gini. Kamu adalah garam dunia. Jadi waktu Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Itu sebenarnya konteksnya gini. Itu konteksnya gini, berbaur. Berbaur. Amin Bapak Ibu. Nah. Menghasilkan buah Injil. Itu erat kaitannya. Kita itu menjadi saksi. Oke Bapak Ibu. Nah banyak hari ini kita bukan menjadi saksi Bapak Ibu. Kita itu saking saktinya sampai gak ada saksi. Bila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu jadi saksi. Bukan jadi sakti. Saya waktu lahir baru pertama kali Bapak Ibu. Tuh, berita yang Anda dengar di pertama kali itu menentukan keradikalan Anda. Saya ulang. Mau lihat radikalnya seseorang apa enggak? Tuh ada rekamannya. Saya tunjuk rekamannya. Gemes soalnya Bapak Ibu, gemes. Anda mau lihat keradikalan seseorang, lihat pesan apa yang dia terima untuk kali pertama. Saya waktu lahir baru pertama kali, pemurid saya bilang gini. Saya tanya, what next setelah saya lahir baru? Dia bilang gini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sejak saat itu, amanat agung telah menjadi ambisi agung saya. Nah ambisi agung Anda apa? Halo? Ambisi agung Anda pagi hari ini apa? Nah, kata saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, menulis gini Bapak Ibu.
Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Loh, bagus itu. Terjemahannya artinya bagus tuh. Saya ulang ya. Jadi kalau Anda bilang ini, saya jadi saksi. Bahkan di ruang persidangan, orang yang jadi saksi itu, orang yang lihat kejadiannya secara langsung. Jadi kata saksi, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, suatu kejadian. Bukan datang dari orang lain, bukan. Lihat langsung. Saya menduga orang yang jarang bersaksi, itu orang yang gak pernah mengalami sebuah kejadian. Halo? Karena kesaksianmu hanya sejauh pengalamanmu. Tuh, udah ada terjemahannya tuh. Jadi kalau saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian, suatu peristiwa. Berarti gini, pengalaman yang saya ceritakan, yang di sini hanya sejauh apa yang saya alami. Jadi kesaksian saya hanya sejauh pengalaman saya. Makanya orang yang gak ngalamin Tuhan tiap hari, susah bersaksi. Sadar, paham sampai sini Bapak Ibu? Bapak Ibu diam ini ngerti gak Bapak Ibu ya? Bilang amin gitu Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Saya tulis Bapak Ibu. Bersaksi seharusnya bukan merupakan beban atau keharusan, bukan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi spontanitas seseorang yang telah mengalami Tuhan. Jadi kalau Anda alami Tuhan dalam hidup Anda, harusnya spontan. Apa yang Anda alami itu yang Anda bisa ceritakan. Jadi Bapak Ibu maafkan saya. Untuk menghasilkan buah Injil Bapak Ibu. Untuk memberitakan Kristus yang telah mati tebus hidup dosa seseorang Bapak Ibu. Bapak Ibu gak perlu gini, 10 cara memenangkan jiwa. Gak usah. Saya juga nginjil orang gak pernah diajari kok. 25 cara memenangkan jiwa. Aduh Bapak Ibu, mau cerita Yesus saja kok rumit banget Bapak Ibu. Yang simpel aja. Sebab yang simpel itu mudah dipindahkan. Yang simpel itu mudah diingat. Kalau Anda ngalami, Anda bisa cerita. Berarti kalau nggak bisa cerita, nggak ngalami. Nah masalahnya, yang Anda alami itu 20 tahun yang lalu. Yang sampai hari ini sama terus. Kayak Yesus, nggak berubah. Sekarang, sampai selama-lamanya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Pak Jeffrey, poinnya di mana? Nggak ada poin hari ini. Ini impartasi hati, nggak usah pakai poin Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu yang masih muda ini, pulang dari sini. Itu ada kegundahan kudus. Apalagi Bapak Ibu, saya tunjukkan. Tadi saya udah katakan kepada Bapak Ibu bahwa kesaksian kita ditentukan oleh pengalaman kita. Setuju Bapak Ibu? Saya itu pernah cerita Yesus perjalanan Bapak Ibu. Habis pulang pelayanan Bapak Ibu dari sebuah kota di Jawa Tengah. Isi retreat Bapak Ibu. Capeknya minta ampun Bapak Ibu. Nah biasanya Bapak Ibu dalam kondisi capek, saya naik kereta, masuk ke dalam kereta, kira-kira keputusan paling bijak apa yang Anda akan segera lakukan kalau dalam kondisi capek masuk dalam kereta? Benar Bapak Ibu. Itu udah pasti, gak perlu pakai doa. Tuhan, tidur enggak ya? Oh enggak usah. Langsung. Begitu saya taruh tas koper saya di tempatnya Bapak Ibu, di atas tuh. Saya mau duduk Bapak Ibu. Ada seorang ibu nyapa saya di samping saya. Sore Pak. Langsung keingat ayatnya Bapak Ibu. Biar orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Saya duduk Bapak Ibu. Sore Bu.
nanya lagi Bapak Ibu, Bapak mau kemana? Aduh, ini kereta cuma berhenti di Surabaya. Kok nanya mau berhenti di mana? Enggak apa-apa kan Bapak, Bu? Kan dia nyapa, dia nanya. Surabaya, Bu. Saya balik nanya, Ibu mau berhenti di mana? Tuh, Bapak Ibu. Dia jawab juga kan, Surabaya, Pak. Oh, sama dong, Bu. Saya pikir pembicaraan itu selesai. Ternyata nggak selesai sampai Surabaya. Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dia mulai cerita. Pak, kenalan Pak. Sambil dia baca buku. Dia lagi baca buku. Pak, kenalan Pak. Bapak namanya siapa? Jeffrey, Bu. Ibu ini, saya tanya balik. Ibu, disebutkan namanya. Gak usah tanya namanya siapa abis ini Bapak Ibu ya. Gak penting itu Bapak Ibu ya. Yang penting Kristus yang dikenal dan dinyatakan. Itu yang paling penting. Lupakan nama saya gak apa-apa. Yang penting jangan lupa nama Yesus. Lalu Bapak Ibu, dia mulai ngobrol. Curhat Bapak Ibu. Waktu dia mulai curhat Bapak Ibu. Ini orang asing, stranger. Orang asing yang tiba-tiba duduk. Itu persis kayak Yesus di siang hari bolong Bapak Ibu. Kecapean, kelelahan, minta minum. Nanti kita lihat. Minta minum Bapak Ibu sama wanita yang punya 5 suami itu. Yang kalau kita bilang, ingat di sumur Yakub siang hari bolong. Lalu kemudian dia bilang ini, Pak, Bapak kerja apa? Aduh, saya ini sering kali bingung kalau ditanya profesi. Udah bingung Bapak Ibu, hilang hikmat Bapak Ibu ya. Kalau saya mau bilang saya hamba Tuhan, tersinggung dia. Dia bakal mikir gini, emang saya hamba dosa Pak? Emang cuma situ hamba Tuhan? Saya jawab gini, saya trainer dan konsultan Bu. Wah, ternyata tuh, kalimat itu memicu dan memacu banyak hal. Makanya jangan ragu ya. Pekerjaan Anda apa? Pengangguran. Loh, penganggurannya. Begitu dia dengar, oh Pak, saya punya 3 anak. Wah, mulai. Beberapa banyak Bapak Ibu percaya orang itu suka cerita tentang dirinya. Setuju? Oh, saya punya 3 anak Pak. Nomor 1 lulusan London. Nomor 2 Belanda. Nomor 3 sekarang ada di Surabaya. 3-tiganya konsultan Pak. Wah, cocok dong dengan Pak Jeffrey. Bapak konsultan apa? Nah, ini dia Pak, Bu. Dia mulai cerita anaknya, konsultan lingkungan, konsultan kelautan gitu. Hebat-hebat anaknya, S3. Singkat cerita Bapak Ibu, saya bilang, oh saya konsultannya manusia yang bermanusia. Kaget ya, saya baru dengar Pak, Bapak orang human resource? Bolehlah Bu ya. Boleh. Dia mulai cerita, Pak udah pernah baca buku ini? Saya tahu buku itu Bu, tapi saya nggak pernah baca. Baca buku ini Pak, bagus, bla bla bla. Akhirnya Bapak Ibu dia mulai curhat, dia mulai cerita tentang kondisi keluarganya. Nah karena waktu Bapak Ibu, singkat cerita, itu waktu dia mulai cerita, itu kereta nggak berhenti loh Bapak Ibu, jangan lupa ya. Keretanya jalan terus, gitu. Nah Bapak Ibu saya mulai dengerin, dan kemudian dia cerita kepahitannya. Pak, saya pahit Pak sama keadaan. Saya pahit Pak sama situasi. Saya pahit. Dia mulai cerita Bapak Ibu. Waktu dia mulai cerita Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini di hati saya. It is your time. Teng. Saya tangkap itu di hati saya. Mulai Bapak Ibu. Terus Pak apa yang harus saya lakukan? Saya jawab begini Bapak Ibu. Bu, Ibu harus ngampuni. Terus saya lanjutkan, Ibu mau ngampuni? Dia bilang gini, saya nggak bisa. Bu, saya ulang pertanyaan saya. Ibu mau ngampuni nggak? Saya nggak bisa. Ulang Bu. Ibu mau ngampuni enggak? Mau Pak, tapi enggak bisa. Nah
itu benar Bu. Kemudian Bapak Ibu, saya mulai cerita Yesus dalam hidupnya. Saya mulai cerita. Bapak Ibu, singkat cerita, lagi cerita Yesus, nangis Bapak Ibu. Loh, itu di gerbong kereta api. Emang kalau dia nangis kereta mendadak berhenti? Karena ada yang enggak. Pas lagi nangis-nangisnya, petugas pemeriksa tiket lewat. Periksa satu-satu. Dan si mulai, loh, semua mulai noleh di gerbong itu. Semua mulai noleh sama kami. Kebetulan kami duduk di tengah. Jadi yang depan lihat ke kami, yang belakang noleh juga. Termasuk petugas pemeriksanya. Dia pikir KDRT. Saya kasih karcis tiket saya Bapak Ibu, dia nggak lihat. Dibalikin, Ibu dibalikin. Karena nangis mungkin. Singkat cerita Bapak. Itu sampai Waru, kalau Anda tahu ya. Menjelang Surabaya itu ada Waru namanya. Pak, gimana saya bisa percaya pada Tuhan yang Bapak ceritakan tadi? Wah. Bapak Ibu, emang saya pakai ilmu penginjilan yang hebat-hebat? Enggak ada itu. Saya enggak bilang ini, tahu upah dosa itu maut? Maut Bapak Ibu tahu maut? Neraka tahu? Enggak ada itu. Enggak ada. Kita baru pertama kali ketemu orang, Roma 6 ayat 23 berkata, berdosa itu maut, kehilangan kemuliaan, kekal Roma 3 ayat 23 sampai selama-lamanya. Tahu? Kalau mati masuk mana? Masuk mana? Ya masuk kubur lah. Gak usah pendekatan yang gitu-gitu. Di bawah ancaman. Nggak ada. Yesus itu soft. Yesus itu lembut. Dan Bapak Ibu tahu. Saya tuntun dia terima Yesus. Saya tuntun Bapak Ibu. Dimulai dari apa Bapak Ibu? Kesaksian Anda. Itu bukan cuma sekali Bapak Ibu. Beberapa kali di pesawat saya sengaja pilih duduk di tengah. Kalau Anda naik pesawat pinginnya di mana? Kalau nggak di lorong, di window ya, jendela ya. Kalau bisa bahkan di sampingnya pilot. Supaya nggak ada yang ganggu. Saya duduk di tengah. Tak. Kenapa? Kalau saya nggak kena di situ, kena di situ. Saya nginjil Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu arti penebusan. Arti penebusan itu bukan supaya Anda hanya rajin datang ke gereja, mengais sesuatu, menikmati sesuatu. No. Kristenmu dipanggil untuk, Yesus berkata waktu dia mau mati, Bapa jangan ambil mereka dari dunia ini, tetapi jaga mereka dari dunia ini. Sama seperti Bapa telah mengutus aku telah mengutus mereka. Karena itu diutus. Amin Bapak Ibu. Diutus. Times up. Pemain musik bisa, udah ada Yus. Silakan Yus. Para worship leader. Saya pagi hari ini hanya mau impartasikan hati Tuhan Bapak Ibu. 2 minggu sebelum saya datang sini. 2 minggu sebelum datang sini, jam 10 pagi, ada seseorang minta saya untuk ngobrol dengan dia di ruang Zoom. Orang ini hanya minta, Pak Jeffrey, boleh nggak saya dikasih tahu Yesus yang Anda kenal itu kayak apa? Berarti dia belum menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Oke? Pas saya lagi di ruang Zoom, saya masuk di dalam kamar saya, anak saya
Itu tiba-tiba pagi hari itu jam 10, duduk di atas ranjang. Dari jam 10 sampai setengah 12, saya ceritakan Yesus kepada seseorang di ruang Zoom. Anak saya itu dengerin 1,5 jam. 2 hari berselang, anak yang masih 9 tahun bertemu dengan teman-temannya di seputaran rumah tetangga kami. Anak saya tiba-tiba gini, dia cerita apa yang dia dengar dari saya. Dan istri saya mendengarnya. Kemudian anak saya bilang gini, Daddy inspire me. Saya bawa dia di ruangan kelas, Kesia, cara nginjil, 1, 2, 3, lupa dia. Saya tunjukkan caranya. Hanya karena datang dari apa yang saya alami harian. Anda merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda pagi hari ini? Kenapa bukan kebaikan itu yang Anda pindahkan? Tuhan gak butuh cerita yang fenomenal, gak butuh. Dunia ini capek hanya dengan perkataan Anda. Oke, sebab Anda suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau Anda pelajari Alkitab, wanita di sumur Yakub pada akhirnya minta minum dari Yesus. Tuhan, Guru, Yesus gitu ya. Aku mau minum yang daripadamu, aku mau air yang daripadamu. Dan singkat cerita, wanita itu masuk dalam kota. Waktu dia masuk dalam kota, dia masih pelacur. Gak peduli latar belakang Anda, makanya Bapak Ibu dengar. Jangan hakimi orang berdasarkan masa lalunya. No. Dia orang yang ditebus. Tapi Pak, hidupnya hancur. Kalau Anda hancur di area itu, Tuhan pakai Anda di area itu. Tuhan akan selalu ambil keuntungan. Sehancur apapun kondisimu, separah apapun keadaanmu, Dia akan selalu ambil keuntungan. Makanya Bapak Ibu bangkit. Ceritakan Yesus. Dimanapun Anda pergi dan berada. Itu baru, itu buahmu, itu kekal. Makanya Bapak Ibu lihat. Buah itu di Alkitab. Saya mau selesai Bapak Ibu. Buah itu di Alkitab. Itu Alkitab bilang ini, Yohanes pasal 15, ada yang Yesus berkata gini, buah itu kalau Anda tinggal di dalam firmanku, firmanku tinggal di dalam engkau akan berbuah banyak. Ingat? Yohanes 15. Tapi ada yang di ayat 16, kamu akan pergi, aku pilih kamu, tetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap, ada beda. Buah banyak dengan buah tetap. Buah lebat dengan buah tetap. Kalau buah lebat Bapak Ibu, itu kaitannya dengan Anda cinta firman. Tapi buah tetap, itu Anda investasi hidup untuk orang lain. Jadi makan 2 buah itu. Yesus jelas bilang kok, buah lebat mau buah banyak, buah lebat mau, cinta, kunyah, makan firman itu. Tapi mau, Alkitab bilang Yesus bilang gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatanmu, buahmu itu tetap. Buah tetap itu gini, saya investasi hidup buat orang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi buah itu bukan gini, bukan duduk, gak ngapa-ngapain. Aduh Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya selesai Bapak Ibu. Udah keringatan Bapak Ibu. Saya berharap ini bisa menolong kehidupan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Yang di rumah, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Buka kedua tanganmu pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat pagi hari ini. Buat kebenaran-Mu. Karya salib-Mu. Itu bukan membawa kami berjumpa dengan Bapa anytime, everywhere.
Tapi kami tahu, waktu Tuhan pilih kami, Tuhan tetapkan kami. Supaya kami jadi display. Kami jadi duta. Kami jadi representasi kerajaan-Mu. Tuhan tolong kami. Biar kami boleh menjadi wakil-Mu. Yang menunjukkan. Yang mencerminkan. Kristus yang telah berdiam di dalam kami. Kristus itu dinyatakan melalui dan dengan kami. Terima kasih. Berdayakan umat-Mu, gereja-Mu, komunitas di tempat ini. Supaya kami menuai jiwa. Kami menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan.